Hey hey hey, gue Tojo dan selamat datang di segmen Retelling the Stories. One Piece Chapter 1054 Kaisar Api. Di ibu kota bunga, negeri Wano, festival kemenangan masih terus berlangsung. Para warga dari seluruh penjuru kota masih merayakan kemenangan tersebut. Terdengar suara dari para Akazaya berbincang. "Denjiro, kau ikutlah denganku," kata suara itu. "Jangan sampai hal ini diketahui Tuan Luffy dan kawan-kawannya," kata suara lain menimpali. "Kemarilah Neko," kata yang lainnya. Namun di sisi daerah luar kota terlihat Admiral Ryokugyu mulai berjalan mendekati tempat berlangsungnya festival. Sambil berjalan, tanah yang dilewatinya terus memunculkan rumput dan bunga. Sekalipun menginginkannya, yang dinamakan kekuasaan adalah kekuatan yang sulit diperoleh. Gerutunya, dan diakhiri dengan gumaman bertanya. Tiba-tiba di depannya terlihat beberapa Akazaya yang sudah menghadang. Raizo, Inuarashi, Shinobu, Denjiro, Kawamatsu, dan Nekomamushi sudah siap menghalau kedatangan sang Admiral Angkatan Laut itu. "Angkatan Laut," kata Denjiro. "Mereka adalah musuh Tuan Luffy dan kawan-kawannya di luar negeri ini," Raizo menimpali. "Apa kalian tahu kondisi di luar sana? Para Tenryubito adalah dewa dunia ini. Sebagai negara yang tidak bergabung dengan pemerintahan dunia, kalian tidak punya hak apapun sebagai manusia. Jangan membenci kami. Memang seperti inilah dunia," kata Admiral Ryokugyu tegas, memberikan penjelasan fakta sambil akar dan pepohonan muncul dari kulit tubuhnya menyerang para Akazaya yang menghadang. Inuarashi memotong beberapa akar tersebut. "Kiniku, mori-mori!" teriaknya. Akar, bunga, dan pepohonan muncul dari tanah sekitar ia berpijak. Akar-akar tersebut bentuk kepalan tinju raksasa. "Aku adalah manusia hutan, pemilik kekuatan buah mori-mori," katanya. "Sama seperti laut, kekuatanku juga melahirkan kehidupan. Akulah Logia, akulah alam," tambahnya lagi. "Asal kalian tahu saja, manusia hidup dengan menciptakan sosok yang lebih rendah dari dirinya. Semua orang bisa hidup dengan cara memandang rendah kalian, negara yang tidak tergabung dengan pemerintahan dunia. Diskriminasi melahirkan perdamaian," tegasnya lagi sambil terus mengeluarkan akar pepohonan dari tangannya yang ia tancapkan ke tanah. "Rahahaha! Coba saja hentikan aku. Meski harus membunuh ribuan orang sekalipun, berapapun orang yang mati di negara ini, aku tidak akan dijatuhi hukuman apapun. Aku pasti akan sampai di tempat Luffy, si topi jerami," teriaknya lagi sambil terus menyerang anggota Akazaya yang ada di depannya. Wujudnya sekarang seperti manusia pohon raksasa dengan rambut dan jambang yang berubah membentuk dedaunan. Beberapa akar berhasil ditebas oleh para samurai itu. Terlihat Denjiro, Shinobu, Raizo, Nekomamushi, dan Kawamatsu mulai menyerang balik. "Semua ucapanmu itu tidak akan kumaafkan," kata Yamato yang tiba-tiba datang, melompat, dan langsung memukul Ryokugyu tepat di kepalanya. Menggunakan kanabo yang sudah dilapisi haki, kepala sang admiral langsung tersungkur. "Sakit tahu. Kuat sekali hakimu,"
katanya sambil kembali bangkit dan memegang keningnya. Tidak ada luka yang berarti. "Tak akan kubiarkan kau mengganggu pesta orang-orang yang akhirnya terbebas sepenuhnya setelah bertahan dari penderitaan selama 20 tahun. Hardik Yamato. "Tuan Yamato!" kata Kawamatsu. Siapa kau?" tanya Ryokugyu. "Namaku Yamato. Aku adalah anak Kaido," jawab Yamato. "Anak Kaido?" tanya Ryokugyu yang sepertinya tidak mengetahui kalau Kaido memiliki anak. "Yang kau katakan itu benar, Yamato. Kita tidak boleh membiarkannya mendekati para pahlawan yang masih beristirahat dan menyembuhkan luka-luka mereka," kata Momonosuke dalam wujud naganya, ikut mencoba menghadang Ryokugyu. "Naga?" tanya sang admiral lagi. "Bawa breath!" Momonosuke mencoba mengeluarkan jurus khas Kaido. Namun, hembusan hawa panas itu hanya muncul secuil dan tidak mampu menjangkau lawannya. Tanya Ryokugyu. Momonosuke tidak terlihat takut, walaupun tubuhnya masih sedikit gemetar. "Momonosuke! Tuan Momonosuke!" kata Yamato dan Kawamatsu bersamaan. Kemudian Momonosuke berlari ke arah sang manusia hutan. "Pokoknya enyah sana! Enyahlah hingga kau tidak lagi terlihat dari ibu kota. Aku sudah berjanji pada semua orang. Takkan kubiarkan ada yang merasa cemas dan takut lagi," katanya sambil menggigit lengan kiri Ryokugyu. "Naga pink yang aneh. Aku belum pernah dengar pemilik kekuatan seperti dirimu. Mengganggu saja," balas Ryokugyu sambil melilit tubuh naga Momonosuke dengan akar dari tanah di bawah. "Wah!" teriak Momonosuke. "Momonosuke!" kata Yamato cemas. "Yamato, kau tidak boleh bertarung!" perintah Momonosuke. Yamato pun bingung. Sementara itu di perairan negeri Wano, terlihat Red Force, kapal utama milik bajak laut rambut merah, sedang berlayar dengan bendera kebanggaan bergambar tengkorak yang dihiasi 3 coretan memanjang di mata bagian kirinya dan 2 pedang menyilang di belakangnya. Yang terjadi saat ini sungguh hal yang tidak biasa, kata sang kapten kapal itu. "Bos, ayo kita temui dia. Luffy sudah menjadi bajak laut yang hebat," kata anak buahnya menimpali. "Rasanya sudah lama sekali ya. Terakhir kali aku kemari adalah ketika berpisah dengan Oden. Pasti sekarang Momo dan Hiyori sudah besar," sambung sang kapten lagi. "Bos, ayo kita temui Luffy," ajak Lakiru, pria bertubuh gempal yang selalu membawa daging. "Hebat dia, sungguh luar biasa," kata Bong Punch, pria botak yang membawa kera yang bernama Monster yang selalu menemaninya. Tunggu, kita betulan akan mendarat? Aku belum siap bertemu dengan Usopp. Duh," kata Yasop mulai panik, layaknya Usopp yang juga panik ketika akan mendarat di sebuah pulau. "Bocah bernama Kid itu masih ada di sana ya? Sebelum ini, dia sempat mencari masalah dengan kita kan?" timpal Lime Juice, pria tinggi ramping dengan rambut pirang panjang dan kacamata hitam, serta topi kupluk bergambar tengkorak. "Ini," kata Shanks dalam hati, sambil melihat koran dan foto poster buruan terbaru Luffy yang berharga 3 miliar berry. Shanks mulai mengingat saat mencoba menyerang kapal pemerintahan dunia pada masa lalu. "Itu kapal si rambut merah!" teriak kru dari kapal pemerintahan dunia itu. "Sepertinya ada CP9 di kapal itu. Menyusahkan saja," kata Ben Beckman, didampingi oleh Yasop dan Lakiru. Cuaca saat itu sedang hujan cukup lebat, namun Shanks tetap bersikeras. "Jangan pedulikan. Ayo serbu!" perintahnya. Pertarungan laut pun terjadi. Kapal pemerintahan dunia itu diserang oleh kapal bajak laut rambut merah dari arah samping kanan belakangnya.
Apa yang kalian inginkan? Kami tidak membawa harta berharga apapun. Yang kami bawa hanya satu buah iblis, kata Hushu muda yang masih tergabung dalam agen intelijen tersebut. Apa untungnya bagi mereka? Itu cuma buah yang bisa mengubah orang jadi bertubuh karet, timpalnya lagi. Adegan berubah ketika Shanks mendiami desa Fuchsia dan bertemu Luffy. Sampai ketika insiden hilangnya lengan kiri miliknya akibat melindungi Luffy dari monster laut. Kembali ke masa sekarang, Shanks mengingatnya sambil memegang pundak kirinya. Jadi para petinggi kita kenal dengan Luffy si topi jerami ya? Kata salah seorang kru. Tapi Luffy si topi jerami itu kan, kata yang lainnya menanggapi. Ku dengar dia bagaikan monster kera yang tidak bisa dikendalikan, sekaligus sosok yang sangat kejam. Kata kru lainnya yang memiliki wajah seperti kera. Aku tidak akan menemui Luffy, kata Shanks pada petinggi lainnya. Lakiru terlihat kaget. Kau ingat apa yang terjadi di wilayah kita kan? Tambah Shanks. Ada orang bernama Barto atau semacamnya yang mengaku sebagai bawahan Luffy. Dia membakar bendera kita lalu menggantinya dengan bendera bajak laut Luffy. Kata salah satu petinggi. Terlihat pula Howling Gap, pria bertubuh besar dengan gigi taring yang juga besar dan rambut gondrong yang ternyata ikut kecewa dengan keputusan kaptennya. Tanggapan kita pada hal itu akan mempengaruhi kepercayaan orang terhadapku kan? Tanya Shanks mencoba memberikan alasan. Ya, ada benarnya juga sih, balas petinggi yang lain. Shanks lalu berjalan ke arah Ben Beckman yang sedang duduk-duduk di kursi, lalu ia duduk di depannya. Ben yang sedang duduk dan membaca koran itu lalu menuangkan bir ke cangkir untuk kaptennya itu. Beck, kurasa sudah saatnya bagi kita untuk mengambil One Piece, kata Shanks. Ben Beckman hanya menatap wajah kaptennya itu. Sementara itu, di lain pihak, di markas pusat angkatan laut di dunia baru, para petinggi angkatan laut sedang berbincang di suatu ruangan. Kita tidak boleh membiarkan pasukan revolusi berbuat lebih dari ini, Akainu, ujar salah seorang petinggi di sana. Aku tahu, tapi sudah tidak ada lagi prajurit yang bisa dikerahkan, kata Sakazuki. Saat ini sosok yang disebut sebagai Kaisar Api Sabo telah dianggap sebagai pahlawan di dunia ini, tambah si petinggi itu. Terlihat kemudian 3 orang sedang duduk di dalam ruangan itu. Kizaru nampaknya hanya bersandar di meja. Satu-satunya tamu undangan Lively yang merupakan keturunan dari 20 orang pertama yang telah mendirikan pemerintahan dunia 800 tahun lalu, Nefertari Cobra. Kematiannya pasti menjadi makna besar bagi pasukan revolusi, katanya lagi. Terlihat headline koran yang menampilkan foto Sabo dan Cobra dengan judul Sabo, kepala staf pasukan revolusi, membunuh Raja Cobra, penguasa kerajaan Alabasta. Beberapa jam sebelumnya, di negeri para dewa yang merupakan wilayah tempat tinggal Tenryubito, pasukan mereka telah menghancurkan telapak naga terbang yang menjadi simbol para bangsawan dunia sebagai pernyataan perang. Meski pasukan angkatan laut di bawah pimpinan Admiral Rokugyu dan Fujitora telah dikirim untuk menghadapi mereka, pada akhirnya mereka berhasil membebaskan Bartolomeo Kuma yang diperbudak oleh Tenryubito dan merupakan mantan anggota pasukan revolusi. Kemudian melarikan diri. Para admiral pun kesulitan jika harus bertarung di negeri para dewa. Lanjutnya, tidak usah membuat alasan. Bagaimana dengan kasus hilangnya Putri Vivi yang terjadi bersamaan dengan kasus pembunuhan Raja Cobra? Tanya Sakazuki kembali.
Saat ini kasus itu dan keterkaitan di antara keduanya sedang dalam penyelidikan, kata Kuroma, yang berarti kuda hitam, yang ternyata merupakan salah satu petinggi dengan jabatannya sebagai Kepala Divisi Investigasi Kriminal Angkatan Laut. Nama aslinya adalah Tensei. Ia adalah pria dengan rambut disisir rapi ke samping dan menggunakan kacamata gelap. Situasi di Alabasta pasti sangat kacau, kata Sakazuki lagi. Kapal rombongan Alabasta masih ada di Redport. Sepertinya sulit bagi mereka untuk kembali ke negaranya dalam kondisi sekarang, kata Kuroma. Ngomong-ngomong, apakah kasus percobaan pembunuhan Saint Charles sudah bisa kita anggap selesai? Tanya Kizaru. Terkait tindakan Saint Miosgard yang telah meloloskan pelakunya, hal itu sedang diselidiki di negeri para dewa. Tapi kemudian Kesatria Dewa ikut campur dan membuat penyelidikannya jadi rumit, jawab Kuroma. Serahkan saja urusan itu pada mereka. Pada akhirnya, kurasa Sabo yang ada di balik semua kasus ini. Di saat seluruh dunia sedang antusiasme tinggi, 8 negara revolusi telah mengincar momen saat sang raja akan pulang ke negaranya tempo hari untuk menyulut benih pemberontakan di seluruh dunia, kata Kuroma. Kini mereka memujanya seolah dia adalah sosok dewa. Kepopulerannya saat ini telah menyaingi pengaruh yang dimiliki oleh Dragon, sang naga pemberontak, sekaligus komandan tertinggi pasukan revolusi, kata Kuroma mengakhiri argumennya. Ditambah lagi, Luffy si topi jerami yang merupakan adiknya telah menjadi salah seorang Yonko, ujar Kizaru. Terlihat di salah satu tempat, poster besar wajah Sabo dibentangkan. Banyak orang yang bersorak memanggil nama Sabo sambil mengangkat senjata yang mereka bawa. Terlihat pula di satu podium, seseorang yang memakai tutup mulut bertuliskan revolusi sedang berpidato. Di dunia bajak laut pun, adik sang kaisar api telah menghancurkan tatanan dunia lama. Saat ini, zaman telah berubah, kata sang pemuda di podium, berteriak menggunakan pengeras suara. Sakazuki berjalan ke arah balkon, kemudian berhenti, menatap lautan sambil ditemani cerutu di mulutnya. Rupanya aku menjadi Fleet Admiral di zaman yang menyusahkan. Meski begitu, akan kuhabisi semua yang berani melawanku, tegasnya. One Piece chapter 1054 selesai.